Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ahmad Bayu Prasetyo Bahar. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Di sini kami mengambil contoh yaitu wilayah politeknik. Di dalam wilayah politeknik di sini terdapat ada 3 gedung. Yang pertama ada gedung utama, gedung teknopreneur, dan gedung A. Yang pertama yaitu ada gedung utama. Di gedung utama tersebut terdapat 2 ruangan. Yang pertama yaitu ada ruang server. Di sini terdapat di ruang server tersebut ada router, switch, ada 3 komputer dan 1 laptop. Lalu untuk di ruangan 2 yaitu ada ruang kelas. Yang pertama ada switch, 2 komputer dan 2 laptop. Lalu di sini terdapat gedung kedua yaitu gedung teknopreneur. Di gedung tekno tersebut ada 2 ruangan juga, yaitu yang pertama ada ruang diskusi. Di ruang diskusi tersebut terdapat router, switch, lalu di sini ada access point, 1 komputer, 2 laptop, dan di sini ada smartphone. Kita lanjut ke ruang yang kedua yaitu ruang rapat. Di sini terdapat switch dan 4 laptop. Lalu kita lanjut ke gedung yang ketiga yaitu gedung A. Di gedung A tersebut terdapat 2 ruangan juga. Yang pertama ada ruang server, di sini ada router dan ada switch, lalu ada server, ada 3 komputer dan 2 laptop. Setelah disusun tadi, kita bisa beralih ke logical. Di logical tersebut sudah muncul secara otomatis ketika kita menyusun fisikal, lalu di logical sudah terotomatis ada dan disusun kembali. Ini sudah kami susun sesuai dengan gedung dan ruangannya. Sekian dari saya. Baiklah, perkenalkan saya RN Fortuna Teresia. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Pertama masuk ke router, lalu ke CLI. Setelah itu ketik enable, lalu connect. Setelah itu ketik interface gig 0/0. Lalu saya akan masukkan IP address yang telah kami hitung. IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Lalu masukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.245. Lalu enter. Setelah itu ketik no sh dan exit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ruangan 2-nya dengan mengetik interface gig 1/0. Masukkan IP address-nya untuk ruangan 2 yaitu 192.168.11.1 dan masukkan subnet mask-nya seperti tadi. Setelah itu ketik no sh. Selanjutnya ke router 2, ke CLI. Selanjutnya di router 2 ini kita mengetik enable, lalu interface FA 0
masukkan juga IP address yang telah dihitung, yaitu 192.168.30. Masukkan subnet masknya. Setelah itu ketik SH dan exit. Sekarang akan masuk ke ruangan 2 di router 2 dengan cara interface gig 2.0. Lalu masukkan IP address-nya untuk ruangan 2 di router 2 ini, yaitu 192.168.31.31, dan masukkan subnet masknya 255.224. Nah, setelah ini kita ketik USH. Setelah itu masuk ke router 3 di CLI, ketik enable, lalu interface FA0.0. Masukkan IP address-nya. Masukkan subnet masknya 255.192, lalu enter. Kemudian ketik USH. Setelah itu exit. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruangan 2 di router 3 dengan cara interface 4.0. Masukkan IP address-nya. Masukkan subnet masknya 192. Enter. Kemudian USH. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariana. Setelah proses pembuatan topologi jaringan dan proses subnetting, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan proses routing RIP. Namun sebelum itu, kita perlu memasangkan IP address untuk setiap router antar gedung. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah kita enable, kemudian masuk ke conft. Selanjutnya kita masuk ke interface pass Ethernet 4.0, di mana ini adalah interface yang menghubungkan antara router gedung 1 dan router gedung kedua. Lanjut itu kita masukkan IP address dan subnet masknya, yaitu 10.10.10.1 dan 25.25.25.0. Selanjutnya itu adalah no shutdown, kemudian kita exit dari interface tersebut. Selanjutnya itu kita masuk ke interface F5/0, di mana itu adalah yang menghubungkan antara router gedung 1 dan router gedung ketiga. Kemudian kita masukkan IP address dan subnet masknya lagi, di mana itu adalah 20.20.21 dan 255.0.0.0. Kemudian exit. Dan selanjutnya, setelah kita memasangkan IP address untuk router 1 yang menuju ke gedung 2 dan ke gedung 3, kita akan melakukan routing RIP dengan cara kita masuk ke router RIP, kemudian kita masukkan network yang semua yang terhubung ke router pertama. Tadi ada network 10.10.10.1, kemudian 20.20.21, kemudian di sini ada IP address-nya yang 192.168.10.1 dan 192.168.11.1. Selanjutnya, kita akan men-setting hal yang sama untuk di router di gedung kedua. Jadi, langkahnya pertama kita enable, kemudian masuk ke conft, kemudian kita masuk ke interface FA40 yang di mana itu menghubungkan
yang terhubung dengan router di gedung pertama. Kemudian kita masukkan IP address-nya itu 10.10.10.2 dan subnet mask-nya 255.0.0.0. Kemudian no shutdown, kemudian kita exit untuk masuk ke interface 5.0 yang terhubung ke gedung ketiga. Kemudian kita masukkan IP address-nya 30.30.31 dan subnet mask-nya 0.0.0.0. Kemudian kita exit, kemudian kita masuk ke proses routing RIP. Dengan cara kita ketik router RIP, kemudian kita ketik network untuk setiap IP address yang terhubung ke router kedua di gedung kedua. Yang pertama itu ada tadi yang 10.10.10.2, kemudian network 30.30.31, kemudian IP address yang sebelumnya yaitu 192.168.31 dan 192.168.31.1. Selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama kembali untuk di router pada gedung ketiga. Langkahnya yaitu pertama kita ketik enable, kemudian conf-t, selanjutnya kita masuk ke interface F50, di mana itu terhubung ke router di gedung pertama. Selanjutnya kita masuk ke IP address 30.30.32 dengan subnet mask-nya 255.0.0.0, kemudian no shutdown, kemudian kita exit, kemudian untuk masuk lagi ke interface F60 yang dimana itu menghubungkan ke gedung yang kedua. Kemudian kita masuk ke IP address-nya 20.20.22 dan subnet mask-nya 255.0.0.0. Kemudian kita exit. Setelah IP address terpasang, kita akan melakukan routing RIP dengan langkah kita klik router RIP, kemudian kita klik network, kemudian memasukkan IP address yang terhubung di router ke 3, yang pertama itu tadi ada IP address 30.30.32, kemudian 20.20.22, selanjutnya IP address 192.168.41 dan 192.168.41.1. Dengan demikian proses untuk memasukkan IP address dan subnet mask pada setiap router dan proses routing RIP telah selesai. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melakukan tes antar ruangan dan antar gedung. Pertama untuk antar ruangan, statusnya adalah sukses. Selanjutnya, kita akan coba untuk antar gedung. Itu sukses juga. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.